Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya ya. Ini sisipan. Kita akan belajar tentang membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah ada. Ini saya buat karena biasanya anak-anak kelas 7 kesulitan dalam menjawab soal seperti ini. Untuk pertama kita mengenal dulu kata tanya yang biasa digunakan. Di sini ada, tidak semua kata tanya biasa digunakan dalam soal ini ya. Ada man, yaitu pertanyaan untuk orang ya. Ada ma atau maza, ini untuk benda ya, jadi kata tanya untuk benda itu ma atau maza, yang sering itu maza. Kemudian aina, ini untuk menanyakan tempat, sedangkan mata untuk menanyakan waktu. Kita langsung ke contoh. Langkah-langkahnya seperti ini. Di sini misalkan ada jawaban amamal fasli mudarrisun. Pertanyaannya belum ada, kita buat pertanyaannya. Kita bagi dua dulu. Di sini sebagai awalan, di sini sebagai jawaban. Bagian kedua itu jawaban. Nanti di sini juga kita buat dua. Yang di sini di awal tempatkan atau tulis ulang di akhir di sininya. Amamal fasli. Kita tulis amamal fasli. Kemudian ini mudarisun. Mudarisun itu guru, berarti orang. Berarti pertanyaannya juga tentang orang, berarti eman. Man amamal fasli. Amamal fasli mudarisun. Contoh yang kedua, misalkan ini fi ghurfatil mudzakarati kutubun. Fi ghurfatil mudzakarati, tempatkan dulu sini nih. Fi ghurfatil mudzakarati. Nah, kemudian kutubun, buku-buku. Apa buku-buku? Benda. Oh, benda berarti pakai madza. Madza fi ghurfatil mudzakarati. Fi ghurfatil mudzakarati kutubun. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ini yang jadi jawaban, ini awalannya. Awalan ditempatkan di akhir di sininya. Al-kutubu. Ini fi hurfatil mudzakarati. Oh, fi hurfatil mudzakarati berarti menunjukkan tempat. Kata tanya untuk tempat adalah aina. Jadi aina al-kutubu. Al-kutubu fi hurfatil mudzakarati. Contoh yang keempat, al-imtihanu yaumal khamis. Yaumal khamis ini sebagai jawaban. Al-imtihanu awalannya. Awalan jadi akhiran. Al-imtihanu. Kemudian yaumal khamis. Yaumal khamis menunjukkan waktu. Berarti kata tanyanya juga yang menggunakan waktu. Mata. Mata al-imtihanu. Al-imtihanu yaumal khamisi. Tapi terkadang di depan jawaban itu ada diimbuhi oleh huruf jar, semua di sini li aisyata atau min muhammadin. Aisyah orang tapi ada li-nya, Muhammad orang ada minnya. Maka kata tanyanya pun diimbuhi huruf-huruf ini. Kan kita bagi dua. Ini awalan, ini jawaban. Ini awalan, ini jawaban. Al-qalamu. Al-qalamu. Al-kitabu. Al-kitabu. Ini man. Ini juga man. Ini ada kata tambahan li. Jadi liman. Al-qalamu. Al-qalamu li aisyata. Ini ada kata tambahan min. Jadi mimman. Minman jadi mimman. Mimman al-kitabu. Al-kitabu min Muhammadin. Jadi disesuaikan tambahan hurufnya. Ada lagi hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan domir dalam jawaban. Jika dalam jawaban itu ada domir anak, maka di pertanyaan itu ada domir anta atau anti nantinya. Diganti posisi anak itu dengan anta atau anti. Begitu juga sebaliknya.
Satu lagi yang harus diperhatikan dalam pertanyaan dan jawaban yaitu jika ada kata ganti atau domir dalam jawaban. Misalkan di situ ada anak di jawaban, maka di pertanyaan ada anta atau anti menggantikan anak tadi. Begitu juga sebaliknya, kalau di jawaban ada anta atau anti, berarti di pertanyaannya diganti dengan anak. Nah, pokoknya mutakalim itu diganti dengan mukhatab. Ya, nah, misalkan kita nah, maka dirinya kita buka atau kita buki. Ya, ka atau ki. Ka atau ki juga sebaliknya ada digantikan dengan ya. Kemudian untuk di fi'il madhi ada tu, misalkan di pertanyaan di jawabannya maka ta atau ti di jawabannya. Begitu juga sebaliknya, ta atau ti di jawaban maka ada tu di pertanyaannya. Tapi untuk domir ghaib tidak berubah. Huwa tetap huwa lagi, hiya lagi, hu lagi, ha lagi. Kita lihat contohnya, kurrosati fil fasli. Di sini kurrosati ada ya-nya. Nah, berarti di sini ada dua bagian. Kurrosati dengan fil fasli. Kurrosati di sini kurrosati berarti diganti dengan ka atau ki. Kurrosatuka misalkan. Fil fasli berarti menunjukkan tempat, berarti aina. Aina kurrosatuka, kurrosati fil fasli. Abuka fil hurufati, abuka dengan fil hurufati, abuka. Tempatkan di sini, ka jadi i, jadi abi. Fil hurufati menunjukkan tempat, jadi aina. Aina abi, abuka fil hurufati. Untuk contoh yang ghaib, fasluhu amamal idarati. Fasluhu karena hu tidak berubah. Jadi di sini fasluhu lagi. Ya. Fasluhu. Amamal idarati menunjukkan tempat, jadi aina. Aina fasluhu, fasluhu amamal idarati. Ya, semoga video tadi bermanfaat ya, terutama untuk anak-anak kelas 7 MTS Nurul Huda Munjul. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.